Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Puspita Isnufianti, NIM 1905520153. Di sini saya akan memaparkan sebuah video mengenai teknik audit investigatif, wawancara dan interogasi. Untuk video kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian presentasi mata kuliah audit investigatif yang diampu oleh dosen pengampu Bapak Arif Himawan. Saya dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Prodi S1 Akuntansi Universitas Tikubang Unisbank Semarang. Di pemaparan video kali ini saya akan membahas beberapa materi. Yang pertama yaitu ada ciri-ciri wawancara dan interogasi. Yang kedua ada teknik wawancara. Yang ketiga ada verbal behavior dan paralinguistic behavior. Sebelum memasuki ciri-ciri wawancara dan interogasi, saya akan menjelaskan apa itu wawancara dan interogasi terlebih dahulu. Wawancara dan interogasi merupakan suatu teknik atau alat investigasi yang sangat penting. Akuntansi forensik pada dasarnya merupakan aplikasi keterampilan dalam melakukan investigasi dan alat analisis yang bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah keuangan melalui metode dan prosedur yang sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pengadilan atau penegak hukum. Oleh karena itu, seorang auditor dan investigator dalam akuntansi forensik harus memiliki pemahaman yang baik tentang standar yang ditetapkan oleh pengadilan hukum yang memiliki yuridis yang kuat. Tahap dalam akuntansi forensik dimulai dengan wawancara untuk mempermudah proses interogasi yang dilakukan oleh seorang investigator. Banyak orang, termasuk profesional dalam bidang penyidikan, mengacaukan istilah wawancara dengan istilah interogasi. Wawancara dan interogasi sering digunakan sebagai sinonim. Hal ini umumnya karena ketidaktahuan. Namun ada pula yang mengetahuinya tetapi sengaja menggunakannya secara keliru, seperti untuk memberikan kesan kepada majelis hakim bahwa ia menggunakan kekerasan. Maka ia menggunakan istilah wawancara, padahal istilah interogasi lebih tepat menggambarkan tindakan pemeriksaan atau investigasinya. Keduanya berbeda, baik tujuan maupun cara. Selanjutnya ada ciri-ciri wawancara. Ciri-ciri wawancara yang pertama yaitu wawancara bersifat netral. Ciri-ciri ini menjadi perbedaan utama antara wawancara dan interogasi. Sekalipun investigator mempunyai alasan untuk percaya bahwa yang bersangkutan terlibat dalam kejahatan atau telah berbohong dengan caranya bersifat non-akusatori ketika melakukan wawancara. Ciri yang kedua yaitu wawancara memiliki tujuan mengumpulkan informasi. Selama melakukan wawancara, investigator harus mengumpulkan informasi yang penting bagi investigasinya dan informasi mengenai pelaku dari orang yang diwawancarinya. Ciri yang ketiga, wawancara dilakukan pada awal investigasi. Karena tujuan wawancara adalah mengumpulkan informasi,
Maka semakin banyak informasi yang diketahui pemeriksa sebelum wawancara dimulai, itu semakin baik. Wawancara terkadang terpaksa melakukannya meski pemeriksa baru mempunyai gambaran kasar tentang bagaimana kecurangan dilaksanakan atau bukti yang harus diperolehnya. Ciri yang keempat yaitu wawancara dapat dilakukan dalam berbagai lingkungan atau suasana. Pemeriksa mempunyai peluang menemui orang di kantor atau dalam perjalanan di tempat makan siang, dalam mobil, dan lain sebagainya. Memang sebenarnya wawancara yang ideal dilakukan di dalam sebuah ruangan. Ciri yang kelima adalah wawancara harus bersifat cair, tidak terstruktur, dan tidak bisa melompat dari satu pokok ke pokok pembicaraan lainnya. Sebelum wawancara dimulai, pemeriksa mempunyai gambaran mengenai informasi apa saja yang ingin dikumpulkannya. Namun juga tidak boleh kaku. Secara kreatif harus mengembangkan pertanyaan atas informasi yang diterimanya selama wawancara berlangsung. Informasi baru mungkin tidak diduga atau diharapkannya. Pemeriksa juga harus pandai membaca suasana. Misalnya, untuk memutuskan menghentikan wawancara meskipun semua informasi belum diperolehnya. Ciri wawancara yang keenam yaitu investigator harus membuat catatan mengenai wawancara formal. Wawancara formal adalah wawancara yang dilakukan dalam lingkungan terkendali. Mencatat mempunyai beberapa kegunaan. Bukan saja untuk pendokumentasian saja, tetapi mencatat juga menyebabkan investigator memperlambat proses bertanya. Ini memungkinkan investigator mengamati perilaku dari orang yang diwawancarainya. Pemeriksa perlu mengetahui bahwa seseorang lebih mudah berbohong ketika pertanyaan diajukan dengan kecepatan tinggi, seperti tembakan yang dilepas dari senapan otomatis. Mengatur tanya jawab yang diselingi masa hening yang panjang memberikan peluang bagi yang diwawancarai untuk berpikir mengenai tanggapan yang bersifat menyesatkan. Ciri-ciri wawancara yang terakhir yaitu hasil wawancara dicatat dari awal hingga akhir. Pencatatan secara sporadis, artinya kadang dicatat dan kadang tidak dicatat, memberikan kesan kepada yang diwawancarai bahwa jawaban tertentu penting sehingga dicatat oleh investigator. Ketika ditanyakan pertanyaan lain yang terkait dengan jawaban yang dicatat, maka menjadi ekstra hati-hati. Mencatat secara sporadis akan menghambat arus informasi selama wawancara dimulai. Tidak pidana korupsi ini sangat diperlukan untuk memperlihatkan keyakinan investigator dibandingkan jika pertanyaan berbunyi, "Anang, saya pikir Anda mungkin terlibat dalam perencanaan tidak pidana korupsi ini."
Dengan pertanyaan terakhir ini, yang diinterogasi dengan cepat membaca bahwa ada ketidakpastian di benak si investigator mengenai keterlibatannya dalam merencanakan tindak pidana korupsi. Selanjutnya, yang diinterogasi ini semakin yakin bahwa sikap yang harus diambilnya adalah membantah keterlibatannya. Ciri interogasi yang kedua dilakukan dengan persuasi yang aktif. Interogasi dilakukan karena investigator percaya bahwa wawancara sebelumnya yang bersifat non-akusatori, orang itu telah berbohong. Kalau investigator dilakukan setelah cara bertanya dan bertanya terus, sangat tidak mungkin investigator akan mendapatkan keterangan yang berisi kebenaran. Untuk membujuknya menceritakan kebenaran, investigator menggunakan taktik, yaitu membuat pertanyaan dan bukan mengajukan pertanyaan. Taktik ini akan mendominasi seluruh interogasi. Sebelum seseorang mengaku bersalah, pertama dia akan harus bersedia mendengar pertanyaan-pertanyaan yang dibuat investigator. Ciri yang ketiga yaitu bertujuan mengetahui sebenarnya artinya apa yang sebenarnya terjadi. Siapa sebenarnya melakukan, berapa jumlah atau nilai kecurangan sebenarnya, dan seterusnya. Ada persepsi bahwa tujuan interogasi adalah mendapatkan pengakuan bersalah. Ini keliru. Ciri yang keempat sering berakhir dengan pengakuan bersalah oleh pelaku. Pada contoh ini, keberhasilan interogasi bukan diwujudkan dalam pengakuan bersalah, melainkan dalam mengetahui siapa yang sebenarnya bersalah. Ciri-ciri yang kelima yaitu dilakukan dalam lingkungan yang terkontrol atau terkendali, bukan di sembarang tempat. Taktik persuasi yang digunakan ini dijelaskan pada yang di atas, memberikan lingkungan yang ada privasi, tidak terganggu oleh orang lain atau orang yang lalu lalang bebas dari halangan lain. Ciri yang keenam yaitu hanya dilakukan sesudah investigator mempunyai keyakinan yang memadai. Investigator harus mempunyai alasan untuk percaya bahwa seseorang telah berbohong. Alasan ini mungkin berupa perilakunya selama wawancara. Keterangan yang berubah-ubah sebagai tanggapan atas pertanyaan yang sama, adanya petunjuk bahwa ia berbohong, dan lain-lain. Interogasi tidak boleh digunakan sebagai alat atau cara untuk menilai jujur tidaknya seseorang. Penilaian ini seharusnya dapat dicapai dalam wawancara yang bersifat tidak menuduh. Yang ketujuh, ciri tidak boleh membuat catatan sampai sesudah tertuduh menceritakan yang sebenarnya, untuk tidak beringsut dari posisi itu. Membuat catatan terlalu dini akan mengingatkan tertuduh bahwa keterangannya akan merugikan dirinya. Bahkan para pakar menyarankan bahwa bukan
Bukan saja catatan dibuat sesudah tertuduh sepenuhnya mengakui apa yang sebenarnya terjadi, pengakuan itu juga harus disaksikan oleh investigator lain. Barulah setelah ada pengakuan yang disaksikan investigator lain, investigator mendokumentasikan pengakuan tersebut dan segala perincian dari pengakuannya. Saya akan membacakan teknik wawancara. Poin pertama yaitu bagaimana wawancara dimulai. Sebelum wawancara dimulai, bahkan sebelum ada kontak dengan orang yang dicurigai atau diduga melakukan kecurangan, investigator harus menguasai semua fakta yang terkumpul dengan baik. Wawancara harus dimulai dengan orang-orang yang diduga paling kecil menjadi pelaku atau ikut serta dalam melakukan kecurangan. Dilanjutkan dengan orang-orang yang karena alasan pribadi ingin menjadi whistleblower. Dan diakhiri dengan mereka yang diduga menjadi perencanaan atau otak dari tindak pidananya. Pada tahap awal, belum banyak fakta yang terkumpul. Jadi kalau wawancara dimulai dengan orang yang diduga menjadi pelaku atau perencana, maka ia cepat mengetahui fakta yang belum diketahui investigator. Begitu sebaliknya, orang yang tidak bersalah akan mengisi investigator dengan fakta-fakta penting secara terbuka dan peluang untuk terjadinya kecurangan. Mengetahui bahwa banyak orang sudah diwawancarai sebelumnya, pelaku tidak bisa mengendalikan apa yang bisa dan apa yang sebaiknya tidak diungkapkan kepada investigator dalam wawancara. Lebih sulit mengatur persesuaian atau konsistensi dalam kebohongan, sekalipun melalui persekongkolan. Ini memudahkan investigator mendapatkan informasi penting yang selanjutnya dikembangkan dalam interogasi. Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada orang yang diwawancarai untuk memberikan detail dari keterangan yang berkaitan dengan caranya. Ketika wawancara tentang fakta-fakta sekitar kasus tersebut, tanyakan apa yang menurut dia terjadi atau mungkin terjadi dan siapa pelakunya. Wawancara secara formal dan interogasi dilakukan dalam suasana yang menjamin privasi seseorang. Yang berada di dalam ruangan hanyalah wawancara dan investigator. Dan yang diwawancarai ini bersifat alamiah manusia. Ketika mempunyai masalah pribadi yang ingin kita bagi dengan orang lain, kita berusaha mencari tempat yang aman, tidak diganggu atau terganggu oleh orang lain. Saya akan memberikan manfaat wawancara sebelum interogasi. Yang pertama, sifat tidak menuduh dalam wawancara memungkinkan investigator
membangun hubungan saling mempercayai dan menghormati yang tidak mungkin dibangun dalam suasana dan sifat menuduh yang melekat pada interogasi. Manfaat yang kedua yaitu selama wawancara, investigator seringkali mengorek keterangan penting mengenai tertuduh yang sangat berharga sewaktu melaksanakan interogasi. Manfaat yang ketiga, tidak ada jaminan tertuduh akan mengaku salah dalam proses interogasi. Padahal kalau diwawancarai terlebih dahulu dan memberikan keterangan palsu selama wawancara, investigator dapat menggunakan keterangan dari hasil interogasi yang mengungkapkan kebohongannya. Hal ini membawanya lebih dekat ke arah keputusan pengadilan yang menyatakan bahwa ia bersalah. Manfaat yang keempat yaitu ada keuntungan psikologis bagi investigator ketika ia melaksanakan wawancara sebelum interogasi. Agar interogasi berhasil, tertuduh harus mempercayai investigator bahwa ia objektif atau tidak memihak dan jujur. Ini akan lebih cepat dicapai apabila investigator menawarkan kesempatan kepada tertuduh untuk menceritakan yang sebenarnya melalui wawancara. Teknik wawancara poin kedua yaitu pengandaan ruang wawancara. Sifat alamiah manusia ini terkadang terlupakan oleh investigator. Sifat alamiah ini semakin menonjol apabila kita menduga seseorang melakukan suatu perbuatan pidana. Pertimbangan untuk semakin mendorong perlunya ruang-ruang khusus untuk wawancara. Di sini saya akan memberikan saran untuk pengandaan ruang wawancara. Yang pertama yaitu menciptakan suasana privasi. Ruang ini harus tenang, tidak diganggu suara pembicaraan orang lain atau penuh kebisingan lainnya, seperti suara pemanggil mobil di lapangan parkir, pengeras suara di pintu tol, dan lain sebagainya. Dan tidak ada pemandangan orang lalu lalang. Yang kedua, pintu ruang harusnya berkunci dan tidak boleh ada penghalang apapun sehingga orang yang diwawancarai dengan bebas meninggalkan tempat. Jangan memberikan kesan bahwa dia sedang berada di tempat tahanan. Yang bersangkutan bisa menuntut investigator yang tidak mempunyai wewenang atau alasan untuk menahannya. Yang ketiga, hilangkan segala sesuatu yang bisa mengganggu, seperti dinding dengan warna tembok yang mencolok, lukisan, hiasan ruang, dan lain sebagainya. Barang-barang kecil seperti kunci, klip, stapler, dan lain sebagainya harus jauh dari jangkauan orang yang diwawancarai, sehingga tidak menjadi mainannya sewaktu wawancara berlangsung. Kalau harus ada lukisan atau tulisan yang diletakkan di dinding, tempatkanlah di belakang orang yang diwawancarai, sehingga tidak dapat dilihatnya. Selanjutnya yang keempat yaitu penerangan ruang harus cukup tetapi tidak menyilaukan mata investigator maupun yang diwawancarai. Lampu yang menyorot ke muka investigator akan menghalangi pengamatan wajah dan perilaku orang yang diwawancarai. Yang kelima, meminimalkan kebisingan apapun.
jangan ada telepon dalam ruangan, telepon seluler. Kedua belah pihak sebaiknya dimatikan atau dibuat tanpa nada panggil. Yang keenam, kursi antara investigator dan orang yang diwawancarai berjarak sekitar 1,5 meter. Kedua orang bertatap muka secara langsung dan tidak terhalang oleh meja atau perabotan apapun. Kursi hendaknya tidak beroda. Untuk wawancara dengan tersangka yang tidak dikenankan tahanan, kursi tersangka ditempatkan dekat pintu atau dengan akses yang mudah ke pintu. Kursi untuk kedua orang harus dengan sandaran tegak sehingga mereka tidak bersantai-santai. Posisi santai dari orang yang diwawancarai akan menghalangi pengamatan mengenai perilakunya. Investigator juga harus dalam posisi duduk yang memungkinkan terbangun dan siaga. Sedapat mungkin ketinggian kedua belah pihak adalah setara. Yang ketujuh, denah ruang wawancara yang berbeda untuk keperluan yang berbeda, yang akan saya bahas di pembahasan selanjutnya. Wawancara yang ketiga yaitu ruang pengamatan. Yang pertama saya akan membahas ruang pengamatan secara standar. Di samping saya ada sebuah gambar atau denah Ruang pengamatan standar yang berukuran 3x3 meter. Selanjutnya ada ruang pengamat wawancara yang dilengkapi dengan ruang pengamatan. Ruang yang bersebelahan ini lebih kecil dari ruang wawancara yang berfungsi sebagai ruang pengamatan. Di dinding ruang wawancara ditempatkan cermin satu arah. Orang yang duduk dalam ruang pengamatan dapat melihat ke dalam ruang wawancara, tetapi orang yang dalam wawancara tidak dapat melihat ke dalam ruang pengamatan. Mikrofon tersembunyi dipajang dalam ruang wawancara sehingga pengamat di ruang sebelahnya dapat mengikuti percakapan sambil menyaksikan apa yang sedang berlangsung. Seperti gambar yang di samping saya, seperti denah gambar yang ada di samping saya. Di sini saya akan memberikan manfaat dari ruang wawancara yang dilengkapi dengan ruang pengamatan. Yang pertama, pengamat dapat menyaksikan sepenuhnya proses wawancara tanpa mengganggu privasi yang ada di dalam ruang wawancara. Kedua, pengamat dapat mempelajari gejala perilaku si tersangka. Mengamati gejala perilaku ini sangat penting untuk menyiapkan pengamat yang nantinya akan melakukan interogasi. Ketiga, pengamat di ruang lain merupakan saksi ketika wanita yang diwawancarai, misalnya menuduh pewawancara melakukan pelecehan seksual dalam ruang wawancara. Juga saksi pria atau wanita sangat penting sebagai penangkal terhadap tuduhan penyiksaan, ancaman atas bujukan terhadap orang yang diwawancarai. Keempat, apabila tersangka harus ditinggal sendirian dalam ruang wawancara, pengamat di ruang sebelah dapat melihat perilaku ia melarikan diri atau bunuh diri, atau bersiap-siap menyerang pewawancara yang akan memasuki ruang.
Yang kelima, dalam tindak pidana yang melibatkan beberapa tersangka, ruang ini berguna untuk mengamati perihal yang tidak tampak ketika wawancara dilakukan perorangan. Labas et al. Memberi contoh ketika dua orang tersangka dibiarkan dalam ruang wawancara dan diamati dari ruang sebelahnya. Seorang dari mereka memberi isyarat kepada temannya untuk tidak membuka mulut. Tersangka tersebut dikeluarkan dari ruangan itu dan diberi tahu dalam interogasi bahwa investigator mengetahui bahwa ia telah memberikan isyarat untuk tidak membuka mulut. Akhirnya, kedua tersangka itu memberi pengakuan yang mereka tidak mau berikan dalam wawancara secara perorangan. Selanjutnya yaitu ruang wawancara dengan orang ketiga dalam ruang wawancara. Dalam tindak pidana yang menggunakan kekerasan di mana anak-anak di bawah umur menjadi korban, anak ini harus ditemani orang tua atau orang lain. Hal ini tidak pernah terjadi dalam kasus-kasus kecurangan. Namun seandainya harus ada orang ketiga semacam ini, pengaturan tempat duduk adalah seperti yang ada di gambar di samping, yang dimana orang ketiga terletak di pojok kiri, yaitu dan depannya ada meja, selanjutnya ada kursi tersangka, dan depannya ada kursi investigator. Selanjutnya yaitu ruang wawancara dengan penerjemah atau interpreter. Orang yang diwawancarai atau pewawancara mungkin memerlukan penerjemah atau interpreter. Misalnya jika ada orang yang diwawancarai menggunakan bahasa luar atau bahasa isyarat. Dalam hal ini pengaturan tempat duduknya seperti yang ada di gambar samping, yang dimana terdapat meja dan depannya terdapat kursi untuk interpreter, samping meja terdapat kursi tersangka, dan depan kursi tersangka adalah kursi investigator. Verbal behavior pada dasarnya yaitu pikiran dan tubuh kita bekerja sama untuk mengurangi atau menghilangkan kecemasan tersebut. Konsep dari evaluasi atas verbal behavior, paralinguistic behavior, dan non-verbal behavior untuk mendeteksi kebenaran atau kebohongan dalam wawancara atau interogasi. Verbal behavior adalah ucapan yang dikeluarkan dari mulut seseorang, pilihan kata dan susunan kata-kata yang digunakannya untuk mengirim pesan. Subjek yang jujur akan memberikan tanggapan yang spontan. Subjek yang berbohong memberikan jawaban yang sudah dihafalkan atau dilatih berulang-ulang. Dalam menghadapi wawancara, subjek yang jujur yang berbohong mempunyai proses berpikir yang berbeda. Yang pertama adalah penggunaan non-contractor denials. Dalam bahasa Inggris, orang mengatakan I don't know, I didn't, I wasn't, dan lain-lain. Untuk memotong kata-kata I do not, I did not, I was not, dan lain-lain. Bentuk pertama disebut bentuk pendek atau terpotong. Yang kedua disebut non-contractor. Non-contractor denials
digunakan oleh subjek yang berbohong dan menghafal-hafal jawabannya. Apalagi jika menggunakan non-contractor denial secara berturut-turut. Verbal behavior kedua yang mencerminkan latihan yang diulang-ulang disebut listing. Subjek membuat daftar kemungkinan lengkap dengan penomoran seperti pertama, kedua, ketiga, atau 1, 2, 3, dan A, B, C, dan seterusnya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai paralinguistic behavior. Paralinguistic behavior adalah ucapan yang keluar dari mulut seseorang, pilihan kata dan susunan kata-kata yang digunakan untuk mengirim pesan. Subjek yang jujur akan memberikan tanggapan yang spontan. Subjek yang berbohong memberikan jawaban yang sudah dihafalkan atau dilatih berulang-ulang. Dalam menghadapi wawancara, subjek yang jujur dan yang berbohong memiliki proses berpikir yang berbeda. Selanjutnya yaitu ciri-ciri paralinguistic behavior. Yang pertama, respon latensi atau masa atau periode keheningan. Masa atau periode keheningan ini menunjukkan rentang waktu antara kata akhir dari pertanyaan investigator dengan kata pertama dari jawaban subjek. Dalam NSI studi, respons latensi rata-rata untuk subjek yang jujur adalah 0,5 detik, sementara untuk subjek yang berbohong adalah 1,5 detik. Jelas bahwa tanggapan tertunda untuk pertanyaan yang sederhana patut dicurigai. Respon latensi tentunya berbeda antara satu subjek dan subjek lainnya. Karena itu, dalam mengamati paralinguistic behavior, kita perlu mengetahui respon latensi dari subjek yang bersangkutan untuk pertanyaan sederhana yang netral. Respon latensi ini dijadikan patokan untuk mengukur respon latensi terhadap pertanyaan yang sederhana, tetapi bagi subjek mengandung berbahaya, seperti siapa yang mengantar uang suap ke rumah Anda. Yang kedua adalah early response atau jawaban lebih awal. Kategori lain dari paralinguistic behavior yang berkaitan dengan ukuran waktu dari suatu jawaban adalah early response atau jawaban lebih awal. Umumnya, jawaban lebih awal merupakan reaksi dari subjek yang jujur dan terlanjur gugup pada awal wawancara. Subjek yang jujur akan mengulangi jawabannya lebih awal dari investigator menyelesaikan pertanyaannya. Ini perbedaannya dengan early response yang diberikan subjek yang berbohong memberikan early response. Subjek yang berbohong tidak mengulangi jawaban itu saat investigator menyelesaikan pertanyaannya. Tanda-tanda berbohong sangat perlu diperhatikan ketika early response terjadi pada pertengahan dan atau akhir wawancara. Pada saat-saat ini, kegugupan subjek jujur
sudah mereda, hanya gugup pada awal wawancara. Namun sebaliknya, subjek yang berbohong merasa semakin terpojok saat-saat ini. Yang ketiga adalah respon lain atau jawaban yang panjang. Subjek yang jujur ingin memberikan jawaban yang selengkap mungkin dan masih dalam konteks yang ditanyakan. Secara statistik, penelitian menunjukkan bahwa subjek yang jujur memberikan jawaban yang lebih panjang dari subjek yang berbohong. Subjek yang jujur ingin memberikan jawaban yang selengkap mungkin dan seringkali menawarkan informasi tambahan yang tidak diminta investigator. Isi jawaban dari subjek yang jujur juga masih dalam konteks yang ditanyakan. Sebaliknya, subjek yang berbohong memberikan jawaban singkat, sekedar memenuhi syarat sudah menjawab. Jawaban panjang dari subjek yang berbohong cenderung bersifat mengalihkan topik pembicaraan dan di luar konteks pertanyaan. Keempat yaitu respon delivery atau penyampaian jawaban. Penyampaian jawaban terlihat dari kecepatan, tinggi rendahnya nada, dan kejelasannya. Hal-hal ini bisa sejalan atau konsisten dan bersesuaian dengan apa yang dikatakan. Tetap bisa juga bertentangan. Ketika subjek mengungkapkan emosinya secara jujur, kecepatan akan meningkat. Misalnya, lihat bagaimana seseorang ibu menceritakan atau kematian anaknya. Tanggapan yang jujur tetapi dalam kemarahan sering disampaikan dengan penggalan kata-kata yang jelas, tegas, dan mantap, seperti, "Hei, dengarkan, aku tidak mencuri uang itu." Subjek yang jujur ingin investigator memahami bahwa jawabannya sehingga akan berbicara dengan jelas dan volume yang pas. Subjek yang berbohong cenderung menjawab dengan suara pelan, tidak jelas, dan menggumam. Yang kelima ada continuity of response atau kelanjutan dari jawaban. Jawaban yang jujur mengalir dengan bebas, merupakan tanggapan yang spontan dan apa adanya. Jawabannya mengalir sebagai satu alur pikir. Satu kalimat disusul dengan kalimat yang lain, sambung menyambung, dan tidak meloncat-loncat dari satu kata ke kata yang lain. Sebaliknya, dalam jawaban dari subjek yang berbohong, ada perilaku berhenti kemudian berjalan, atau dengan kata lain, stop and start behavior. Yang keenam, erasure behavior atau perilaku penghapusan. Dalam percakapan sehari-hari, seseorang mengatakan sesuatu yang kedengarannya mungkin tidak menyenangkan bagi lawan pembicaranya. Kemudian ia mengatakan cuman bercanda kok, diiringi dengan gerakan alis dan senyum. Gerakan alis dan senyum dalam percakapan mempunyai efek penghapusan konotasi yang tersirat-sirat dalam ucapannya. Dalam komunikasi paralinguistik ada perilaku tertentu yang bertampak seperti gerakan alis dan senyum, seperti tertawa, batuk-batuk kecil, atau mendehem setelah mengucapkan suatu bantahan. Percakapan dalam wawancara berikut memberi contoh erasure behavior atau perilaku penghapusan apa yang dikatakannya. Terima kasih. Sekian dari pemaparan video saya kali ini.
Semoga teman-teman semuanya bisa dengan jelas memperoleh ilmu yang saya berikan. Dan di sini saya akan memberikan kata-kata motivasi, yaitu kesuksesan bukanlah kunci dari kebahagiaan, sebaliknya kebahagiaan adalah kunci dari kesuksesan. Yang saya kutip dari Bob Dylan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.